Video ini adalah video tutorial trading kripto terlengkap yang pernah aku bikin. Aku akan tutorialkan cara mulai trading kripto pakai modal sangat minim, yaitu cuma 100 ribuan aja. Karena aku sadar ya, teman-teman itu rata-rata bukan berarti nggak punya duitnya, tapi lebih pengen kayak kenalan dulu. Oh, trading ini bener-bener gimana sih manfaatnya? Bener-bener dapet duit kah? Dan kalau kita start small pakai modal kecil, pasti kalau rugi itu nggak terlalu ngedamage aja. Dan again, di video ini kita nggak cuman teori aja, tapi kita akan secara langsung praktek cari cuan dari kripto. Kita akan coba belajar kok bisa ya ada orang yang tahu kripto ini bakalan naik dan kripto ini bakalan turun. Kok bisa? Kayak kemarin pas trading bareng di Discord, aku ngomong Bitcoin ini berpotensi koreksi. Ini nih, lihat, masih ada analisanya, lihat baik-baik analisanya. Dan gak lama, bener-bener lihat, Bitcoin terjun bebas, turun kenceng banget. Lihat, kalau aku scroll, semua orang happy dan dapat penghasilan dari trading. Pertanyaannya, kok bisa aku tahu? Sementara giliran kamu trading malah salah terus analisanya. Ilmu inilah, nih otak ini, aku pengen transfer ke kalian sepenuhnya. BTW, kamu juga bisa ikutan trading bareng di Discord. Link grup Discordnya sudah kita taruh di deskripsi video. Silahkan join aja. Oke, kita langsung menuju ke tahap yang pertama, yaitu download aplikasi trading kripto. Untuk aplikasinya aku nggak mau macem-macem ya. Pilih yang pasti-pasti dan yang aman-aman aja. Di sini aku pakainya aplikasinya OKX. Enak sih di aplikasi OKX ini, dia aplikasinya international tapi bisa deposit pakai OVO, Dana, sama GoPay. Nanti aku coba demonstrasikan. Minimal depositnya itu juga kecil, cuman 100 ribuan. Jadi cocok untuk orang awam. Cek aja, link download OKX sudah kita taruh di deskripsi video. Oke, kita langsung aja buka aplikasi OKX untuk demonstrasikan trading kripto secara langsung. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi OKX. Kelihatan di sini aku ada saldo 7.360 dolar ya. Tapi again, kita akan praktekkan itu modalnya cuma 100 ribuan. Tenang, aku nggak akan pakai modal sebesar ini. Oke, kita akan coba kenalkan dulu beberapa fitur dari aplikasi OKX yang wajib teman-teman pahami. Sebenarnya di sini itu ada hal penting, yaitu OKX ini nggak cuman bisa jadi exchange aja. Jadi ada fitur swapnya di sini. Nanti teman-teman bisa yang bagian The New Money App. Jadi ini kayak apa ya? Kayak teman-teman tuh punya aplikasi bank tapi khusus kripto. Cuman sekarang ini dia ini masih fokus antar pengguna OKX. Ya siapa tahu nanti ke depannya kita bisa bayar sesuatu dari aplikasi OKX. Kan lumayan banget. Jadi teman-teman tinggal scan aja antar teman OKX gitu. Jadi enak. Tapi di sini kita akan coba jelaskan yang menu exchange-nya ya karena kita mau trading. Untuk cara depositnya itu teman-teman jangan klik yang deposit kripto ini ya. Sebenarnya boleh-boleh aja. Ini adalah deposit kripto to kripto. Jadi teman-teman kirim antar kripto, itu cara depositnya. Tapi kalau di Indo, itu kliknya yang ini, P2P trading. Nah, either teman-teman pilih, jadi di sini pilih nih teman-teman mau beli kripto apa, ada tulisannya. Saranku pilih yang stable coin aja, antara USDT atau USDC. Jadi untuk transaksi. Jadi USDT ini kayak mata uang untuk kita trading kripto. Ini ya dolarnya lah di kripto gitu. Jadi kita pakai ketentuan dolar. Nah, itu bisa teman-teman kayak gini lalu kliknya yang buy ya. Nanti diurutkan dari rate. Nah, kalau mau dari payment gate itu teman-teman bisa isi kayak gini. Lihat nih, bahkan minimum belinya itu bisa 16.000, nggak 100.000, lebih kecil lagi. Jadi contoh ya, teman-teman mau deposit cuma 20.000, bisa Pak. Tuh dapat 1,21 USDT, lalu select payment method nih, ada OVO, ShopeePay, bawah lagi GoPay, BCA, Bank Jago, semuanya lengkap. Literally lengkap. Jadi contoh, klik yang OVO gini. Nanti ada, nah ini adalah orang yang jual kripto bisa bayar pakai OVO gitu. Jadi ini ada orang yang jual kripto USDT dan kita bisa bayar pakai OVO. Gitu. Jadi kita tetap pakai yang pihak ketiga namanya P2P gitu. Ya udah teman-teman tinggal pilih lalu transaksi seperti biasa. Dan again ya, transaksi jual beli kripto ini ditengahi oleh OKX. Jadi kalau ada penipuan, contoh teman-teman udah transfer, lalu si penjual itu nggak kirim kriptonya, tenang, pihak OKX akan mengambil paksa. Untuk teman-teman
ya dapat kriptonya gitu. Jadi nggak mungkin ditipu kalau transaksi P2P kayak gini. Karena semuanya sudah ditengahi oleh pihak OKX. Next, selanjutnya kalau teman-teman udah deposit, contohnya di sini aku udah ada 7.300 dan mau transfer itu tinggal klik aset. Nanti ada klikan transfer. Jadi transfer dulu dari funding kalian untuk ke menu trading. Gitu. Jadi tinggal transfer aja. Contoh mau transfer berapa? $10 gitu, 10 USDT. Bisa tinggal klik confirm. That's it. Kebetulan di sini untuk di tradingku itu ada sekitar, kita lihat allocation, 63 USDT. But again, nanti kita coba demonstrasikan dengan modal yang sangat kecil. Nah, kemudian untuk trading di sini, teman-teman bisa trading di 3 market, yaitu yang pertama spot. Kalau spot ini berarti teman-teman ya udah beli kriptonya. Jadi ada kripto kepemilikan. Beli Bitcoin 1, ya udah ada 1 Bitcoin. Plus minusnya tergantung dari pergerakan harga Bitcoin. Kalau naik ya kalian profit, kalau turun kalian rugi. Kalau futures, ya udah, kalau dia mau naik kita buy, kalau dia mau turun kita sell. Bisa profit di 2 arah. Dan terakhir yaitu menu option. Jujur di sini aku hampir nggak pernah untuk trading option. Yang paling general yaitu yang crypto futures ini. Gitu. Nah, sekarang kan kita udah ready nih. Trading di kripto yang mana untuk kita open posisi. Nah, makanya di sini kan penting untuk nyari dan punya ilmunya. Kripto yang mana yang bakalan naik dan kripto yang mana yang bakalan turun. Selanjutnya, kita menuju bagian kedua pada video kali ini, yaitu rumus trading. Aku bakal jelaskan tentang zona trading yang ideal untuk posisi buy dan yang ideal untuk posisi sell. Nah, ini ada nih ketentuannya. Sini, aku jelaskan. Untuk melihat market akan naik atau akan turun, itu teman-teman paham tahu zona trading. Karena tadi kita akan fokusnya yaitu trading, maka teman-teman harus tahu di mana zona waktunya beli, di mana zona waktunya jual. Nah, di sini aku udah siapkan nih rumus zona trading termudah dan paling simple. Aku coba simplify aja di sini. Yaitu ada 3 zona. Zona market naik, zona market turun, sama zona trading market tetap. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dulu ya. Di zona market naik, ingat, naik kita cuma nyari buy. Zona market turun kita cuma nyari sell. Zona market tetap baru kita buy atau sell. Ini ketentuan yang harus teman-teman pahami. Jadi ketika ada trend market, ikutin trennya, jangan dilawan. Jadi kita aturan nomor 1, no counter trend. Jangan pernah melawan sebuah tren harga. Oke, saat market naik, pasti market akan membentuk area kenaikan kayak gini. Naik turun, naik turun. Kuncinya apa? Trendline ini, oke, yang biasa terbentuk di time frame H1 tidak nembus. Itu doang kuncinya. Selebihnya, teman-teman bisa adjust seperti ini. Ketika market naik dan mendekati trendline, itu waktunya kita zona buy. Jadi, pokoknya kamu ambil trendline, garis harga, kemudian kalian hubungkan dan bisa kalian hubungkan low-low-nya, nanti kita praktek, kesentuh dan dia tidak nembus, maka kita bisa melakukan pembelian. Di sini udah aku tulis syaratnya. Terkena trendline plus demand zone. Kedua, terdapat buying pressure. Jadi ketika harga ini mengalami pressure ke bawah, oke, dia wajib shifting pressure menjadi buy. Nah, ini shifting pressure ini harus kita lihat dari candlestick. Nanti kita makanya ada praktek gitu. Kemudian untuk market turun ini sebenarnya mirip-mirip kayak zona market naik, cuman bedanya dibalik aja. Kalau naik kita nunggunya di bawah, kalau turun kita nunggunya di atas. Nah, pas zona market turun, oke, kita nunggu di atas dan kita harus kenanya supply. Kalau naik tadi kan kita harus kenanya demand. Jadi trend line kita combine dengan supply zone. Nanti kita praktek untuk hal ini agak teknis ya jujur. Kemudian yang kedua ini kebalikannya. Jadi dari buying, kita harus nunggu selling pressure. Set. Baru kita bisa ikutin struktur market seperti ini. Catatannya sama, tidak menembus garis line. Kemudian pas zona market tetap, ini kita bisa lakukan buy low sama sell high. Jadi di bawah itu disebutnya zona diskon. Pas harga diskon kita beli, terlalu banyak orang beli, barang ini jadi langka, di atas waktunya kita jualan. Beli pas diskon, jual pas harga langka, harganya naik. Gitu. Nah, ketentuannya seperti apa? Mirip-mirip aja, cuman bedanya di sini nggak kena trend line. Kalau bawah itu harus kena demand plus support.
baru kita bisa melakukan pembelian dengan catatan ada shifting dari selling pressure ke buying pressure. Kalau yang ini kenanya resist atau supply. Plus di sini ada shifting dari buying pressure ke selling pressure. Jadi selling pressure-nya ke bawah. Oke, ini rumusnya. Silahkan di screenshot atau dipahami baik-baik. Di sini udah aku catatkan. Mungkin kita coba perkecil seperti ini biar teman-teman bisa screenshot. Silahkan dihajar aja, di screenshot aja. Setelah rumusnya sudah kalian punya, kita langsung menuju ke part paling penting di video kali ini, yaitu mencari profit di market. Kita akan coba praktekkan rumus trading yang tadi udah kita jelaskan, oke? Plus, nanti kita open secara langsung menggunakan aplikasi OKX. Jadi nggak cuma teori, zonanya udah ada, rumusnya udah ada, kita langsung praktek sambil kita screening bareng-bareng. Gimana sih kripto yang benar-benar bagus untuk kita tradingkan? Gimana sih kripto yang benar-benar kurang bagus dan harus kita hindari? Tenang, semua bakal aku contohkan dengan sesuai judul video kali ini, yaitu modal kecil. Di part kali ini mungkin akan banyak istilah-istilah market yang membingungkan ya. Tapi nggak apa-apa, dulu aku juga butuh waktu sekitar 6 bulanan buat paham. So, it's okay. Ketika kalian baru nonton tapi kayak, apa sih? Nggak ngerti gitu. It's okay. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan rumus ini. Tadi kan kita udah ada rumus, ini rumusnya masih ada di depan kita. Sekarang kita akan coba praktek. Again, ketika kita mau trading kripto, kita harus lihat dulu Bitcoin-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat Bitcoin, kita nggak usah ke time frame yang terlalu lebar ya. Kita lihat time frame H1 aja. Lihat, ada pola behavior dari Bitcoin. Yaitu, naik, tetap, naik lagi. Naik, tetap, naik lagi. Nah, sekarang apakah ada continuation seperti ini? Kalau kita lihat ya, ada naik, tetap, nih, balik lagi. Apakah dia akan continuation untuk naik? Nah, tapi kita harus detail. Bener nggak untuk dia memang mengalami kenaikan setelah menyentuh area tersebut? Nah, kita harus detail. Gimana cara detailnya? Tinggal diperbesar. Seret, terus perbesar aja terus. Nah, contohnya seperti ini. Oh, memang di sini ada area apa ini? Oh, ada area support nih. Kita ambil terbawah dulu ya. Kemudian ada area resist. Oh, berarti ini zona market tetap. Ketika zona market tetap, rumusnya apa? Di atas kena resist atau supply, waktunya kita best to sell. Jadi gitu cara pakai rumusnya. Jadi tinggal lihat zona marketnya apa. Oke, kita tinggal zoom. Udah clear nih dapat resistnya. Harganya sekarang kita ambil. Kita ambil harga around this one. Tap. Nah, oke. Berarti setelah ini Bitcoin akan potentially turun. Dengan catatan, seperti biasa, kita shifting lagi. Ada zona market kedua, yaitu zona market turun. Nah, di zona market turun, masih ingat rumusnya seperti ini, kita nyari supply. Selama line ini tidak ditembus, line bearish, atau kita bisa pakai wave biar mudah ya teman-teman, pakai wave ini. Nah, selama ini tidak ditembus, masih terus dalam kondisi wave-nya dia, kita bisa sell sampai ke area bawah, at least realistis target ya kita bikin, kita naikin areanya sampai nih. Udah jadi trading plan. Berarti di sini kita akan coba ambil sell posisi di Bitcoin. Nah, tinggal buka aplikasi OKX-nya. Aplikasi OKX kita buka. Nah, setelah kita tahu mapping Bitcoin ini akan potentially turun, sekarang kita akan tinggal trading Bitcoin. Pastikan tradingnya di sini marketnya yang futures ya. Market futures, kemudian Bitcoin. Tinggal klik Bitcoin-nya, kemudian muncul seperti ini. Nah, ini kalau kita bekas trading itu akan muncul nih. Sell sama buy-nya di bagian mana. Itu enak. Jadi kita bisa gampang historical trade-nya. Tinggal trade. Jangan lupa di sini setup-nya yang isolated aja ya. Kalau yang cross ketika teman-teman kena margin itu habis semuanya. Kalau terbiasa trading forex, nah ini yang kayak cross ini. Jadi literally habis semuanya, 0. Kalau yang isolated itu masih disisain. Ketika kalian kena liquidation. Nah, saranku pilih yang isolated aja. Kemudian marginnya jangan kegedean ya. Ketika margin seperti ini tentu semakin besar semakin bagus kan. Tapi again, modal kita kecil Pak. Jangan aneh-aneh. Jadi isi yang 20 kali atau 50 kali aja. 50 kali itu udah serem ya. Ketika modalnya memang cuma 10 USDT. Di sini settingnya kalau masih Bitcoin, klik yang USDT. Kemudian amount-nya di sini anggaplah
Kan minimum 10,5, isi aja 11. Oke, kemudian kita akan coba sell short. Nah, udah, ketika udah short seperti ini, kemudian teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, muncul posisi kalian. Atau kita contohin ya, yang serem tadi itu seperti apa. Kita contohin seremnya yaitu 50 kali deh. 50 kali, ini yang serem ya, sell short. Nah, kemudian untuk posisinya itu akan muncul di bagian bawah seperti ini. Jadi size-nya di sini muncul minus 20,87 itu size kita, berarti tadi kita open posisi 2 kali. Kemudian isolated 50 kali. Nah, ini sekarang masih floating minus 24. Tapi again, kita udah punya analisa, kita udah biarin Bitcoin-nya. Contoh di sini kita mau pasang plan SLTP, tinggal klik aja SL-nya seperti ini. SL-nya kita rubah ke harga target 148. 14859. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah minusnya di sini kecil. Nah, kalau sekarang profit, TP limit di sini kita akan coba ke 101,935. Nah, seperti ini. Memang kecil, jelas karena kita pakai modalnya kecil. Confirm. Udah seperti ini. Nah, ini contoh kalau kita trading modal kecil. Nah, gimana kalau kita contohin dengan modal yang lebih besar? Contoh di sini kita pakai yang modal 1 juta, oke, 62 USDT. Kemudian kita bisa melakukan short di Bitcoin. Nah, nanti muncul juga tuh di bagian bawah. Nah, akan terakumulasi. Di sini size-nya udah ada keterangannya, marginnya udah ada, margin yang kita pakai. Jadi, ini modal kita, size itu setelah dikali yang 50 kali itu. Ya udah, size kita sebenarnya itu yang margin ini. Gitu. Dan ya udah, that's all. Seperti itu. Kita tinggal biarin marketnya bergerak. Tadi kita udah demonstrasikan modal kecil bisa, modal yang 60 USDT juga bisa. Nanti kita tinggal biarin aja ini market Bitcoin-nya bergerak karena again ya, ini market kripto dan kebetulan kita syutingnya di weekend. So, harusnya harga ini bergerak cukup lambat gitu. Nanti kita coba update hasilnya kayak gimana.